akan memperdengarkan suaranya. Terus di atas. Tembok-tembok yang bersuru-suru, di depan pintu-pintu bangunan mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih ingat pada keadaan itu? Cemooh masih mengucapkan dan orang kembali kepada pengetahuan. Berbaliklah kamu kepada keturunan, sesungguhnya aku tak akan menjadiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ya, hikmat berseru-seru. Tuhan itu sudah berseru-seru ya, dari zaman ke zaman, dari gereja-gereja, dari kota ke kota melalui KKR, dari YouTube channel, dari suaranya sendiri, dari pengajaran-pengajaran kesaksian yang sudah Tuhan Yesus sampaikan melalui YouTube channel, melalui hamba-hambanya yang sudah Dia selamatkan, dan panggilan-panggilan gratis untuk beribadah dan mencari Tuhan. Dan gereja-gereja sudah Tuhan siapkan untuk umatnya gampang mencari Tuhan, berseru dan diselamatkan, untuk dimuridkan dan diajarkan. Tuhan sudah melakukan semuanya selama ini, ya. Dan Tuhan mengharapkan semuanya sudah melakukannya, sehingga ketika Tuhan datang menjemput, orang itu sudah siap, ya. Dan kemudian ayatnya yang ke-24, 23. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malah berseru kepada Tuhan selagi Dia dekat. Saudara perlu bertanya, sampai kapan saudara hidup? Waktu kami pergi ibadah penghiburan, hamba Tuhan ini menyampaikan firman dari kitab Mazmur. Tuhan, berapakah batas umurku? Ternyata itu boleh ditanya sama Tuhan. Meskipun saudara masih muda, saudara boleh tanya, berapakah batas umurku? Ya, karena banyak orang dia tidak menerima panggilan Tuhan. Ya, Tuhan sudah memanggil dia untuk setia, seperti di kitab Amsal panggilan Tuhan. Dia tahu kalau saudara punya kesempatan hidup, kejarlah Tuhan, lakukan. Karena saudara kan tidak tahu batas umur saudara. Saya katakan kepada pemuda, kalau memang saudara sudah dipanggil Tuhan untuk bertobat, sudah dipanggil untuk setia ibadah, ya setia ibadah. Kalau engkau sudah dipanggil setia melayani, karena engkau tidak tahu batas umur, ya saudara, mari kita kerjakan berlomba-lomba firman Tuhan. Karena nanti kalau pulang ditanya, berapa jiwa sudah kau layani, berapa jiwa sudah kau injili, dan berapa jiwa sudah kau bawa kepada Yesus Kristus. Dikasih kesempatan, apakah kau mau setia mencari aku, berseru kepada aku? Karena biasanya nanti yang gak taat, yang gak setia ibadah, yang gak setia doa, yang gak setia ikut ini, nanti dia bernyanyi dia, aduh aku susah, kenapa ya aku tidak didatangi doakan ya, aduh kenapa ya Bapak Pendeta tidak doa, pada tiap harinya Bapak Pendetanya doakan dia, tiap harinya tim doa itu doakan, nangis untuk dia, dianya aja gak pernah nongol menyembah Yesus. Disitikan seluruh keluargamu udah percaya terima Yesus dan setia kepada Yesus. Kalau tidak, Tuhan akan menuntut engkau. Saudara jangan bilang, aku tidak bisa mengajar anakku. Saudara harus ajar, saudara harus suruh dia beribadah. Bukan sembarangan dengar YouTube. Bukan berapa banyak kau dengar khotbah YouTube. Kau lakukan nggak? Tuhan suruh kau izin nggak? Tuhan suruh kau setia ibadah nggak?
Tuhan suruh kau setia melayani sekolah minggu, setia di komunitas, kau setia enggak? Itu yang Tuhan lihat. Supaya kau diterima nanti itu, bukan berapa banyak kita dengar. Keluarga kita sudah kita injil belum? Sudah suruh dia ibadah belum? Supaya nanti dia jangan bernyanyi-nyanyi. Ya, biarpun nanti dia tidak taat, kan kau tetap harus tolong dia. Benar nggak? Benar. Sekalipun dia jujur, kau suruh dia ibadah, dia tidak mau. Nanti waktu sekarat kan tetap kau yang harus tolong dia, tangisi dia, puasakan dia, mengandungi buat dia, supaya Tuhan tolong dia. Kan kau harus lakukan itu, biarpun dia tidak dengar. Kau yang harus taat, supaya nanti kau bisa menolong dia. Itu maksud saya. Biarpun dia nggak dengar, kan itu saudaramu, keluargamu, kau yang harus tangisi dia. Kau yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Ya, kau sehat-sehat, kau tabunglah doa, urapan dan puasa. Ternyata nanti mereka butuh kalian. Mereka butuh kita untuk menangisi dan berdoa. Buktinya nih anak gembala bersama-sama melakukan firman Tuhan. Ya, tunjukkan imanmu dan perbuatanmu kepada Tuhan. Tunjukkan kepada dunia bahwa kau orang yang beriman dan melakukan firman Tuhan. Semua bisa melihat kita taat atau tidak. Semua orang kiri kanan kita bisa menilai siapa kita. Firman juga menilai siapa kita. Tetapi hari ini perintah Tuhan, ajar orang lain melakukan kehendak Bapa. Yang bisa masuk surga bukan yang setia ibadah dan setia mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Berapa banyak jiwa yang sudah kita ajar, yang sudah kita injili, dan sudah kita bawa kepada Yesus Kristus, dan jiwanya diselamatkan. Tuhan hanya tanya itu. Berapa jiwa yang sudah kita injili, kita layani, kita bimbing dia untuk menerima Yesus, dan dia datang kepada Yesus Kristus. Hanya itu. Kalau ada satu jiwa yang kita menangkan, kita bawa kepada Yesus Kristus, upahnya adalah 60 cm batu berlian untuk fondasi dasar rumahmu. Setiap satu jiwa yang saudara injili, yang saudara layani, dan dia menerima Yesus, dia diselamatkan, saudara dapat upah 60 cm diamond berlian sebagai batu yang diletakkan di lubang dasar, tiang dasar, fondasi rumahmu. Tuhan gak lihat jabatanmu apa, berapa lama engkau jadi Kristen, berapa jiwa yang sudah engkau injili, layani, bertobat, terima Yesus, jadi anak Tuhan. Yesus yang setia. Ke gereja mana dia kau kirim? Itu namanya saudara mengasihi Tuhan, mengasihi jiwamu sendiri, dan mengasihi jiwa orang lain. Itu yang Tuhan suruh kita kerjakan. Lakukan kehendak Bapa, bawa jiwa kepada Yesus Kristus, bukan nganggur-nganggur duduk orang doa, duduk melihat orang pelayanan khotbah. Kau yang harus khotbah, ngajar, doakan orang, tolong mereka terima Yesus, bimbing mereka datang kepada Yesus Kristus, supaya mereka bertobat, berseru-seru kepada Tuhan. Hanya itu tugas kita, karena Yesus sudah mati. Banyak dia bangga dia sudah jadi Kristen pelayan Tuhan, karena tidak ada satu pun jiwa yang dimenangkan. Tidak ada buahnya. Ya, dirinya sendiri tidak setia dan tidak lakukan firman. Jadi dasarnya kita diselamatkan karena kasih dan pengorbanan. Yesus pekerjaannya setiap hari menginjil, melayani. Dia anak Allah, kerjanya setiap hari menginjil, melayani. Menginjil, melayani, suruh orang percaya kepada dia. Ya, banyak orang tertawakan khotbah Nuh. Amang gurunya tertawakan dia, abangnya tertawakan dia, adiknya tertawakan dia, anggap remeh, lelucon khotbahnya dia. Orang itu bukan mentertawakan Nuh, orang-orang itu mentertawakan dirinya sendiri dan celaka dengan air bah. Itu Roh Kudus saja. Jadi kau jangan sedih jadi hamba Tuhan, ya Tuhan. Ya, setiap perkali yang tidak dengar, yang anggap remeh, kecocokan, mereka bukan meremehkan engkau. Mereka bukan menghina engkau sebagai hambaku yang sudah coba busa ngajar khotbah. Bukan. Lihat itu Nuh. Ya, termasuk abangnya, adiknya, abang gurunya, keluarga besarnya, tidak ada satupun yang dengar, tidak ada. Mentertawakan, anggap remeh, tidak ada yang menyupport dalam bidang dana, doa, tidak ada yang dengar. Nuh kerjakan sendiri ratusan tahun, menginjil, bekerja sendiri, istrinya dan anaknya. Tidak ada, sekalipun saudara kami tidak ada.
Tidak dengar. Tapi orang itu bukan menghina Nuh, bukan melawan khotbahnya Nuh. Mereka mencelakakan dirinya sendiri. Oh iya Tuhan, jadi pelayan Tuhan tuh kayak gitu ya. Jadi apa tuh kayak gitu ya. Ya Nuh kan tidak sakit hati kecewa. Dia tetap cinta Tuhan, dia tetap mengasihi Tuhan. Bagian kita hanya mengerjakan perintah Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi aku. Kalau Bapa sudah mengasihi kita, apakah kita mengasihi Bapa? Kalau Bapa sudah mati dan berkorban, saudara yang belum terima Yesus, saudara silakan terima Yesus. Saudara-saudara yang belum bertobat terima Yesus, mari saudara injili, saudara ajar firman supaya mereka terima Yesus dan suruh mereka setia kepada Tuhan Yesus. Ketika jiwa mereka dipanggil, mereka sudah dalam keadaan selamat dan saudara dapat upahnya. Lakukan firman Tuhan. Roh Kudus akan menuntun saudara.